Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Kisah Cicero, Indonesia pernah punya tipe ideal sistem pemerintahan Cicero. Marcus Tullius Cicero lahir pada 3 Januari 106 sebelum Masehi di Arpinum, kota kecil di Italia. Ia berasal dari keluarga yang cukup mapan. Meskipun bukan dari kalangan kelas atas, Cicero termasuk novus homo, yaitu orang pertama di keluarganya yang berhasil masuk ke jabatan tinggi pemerintahan. Sejak kecil, Cicero dikenal sangat cerdas. Ia belajar di Roma dan Yunani, mempelajari retorika, filsafat, dan hukum. Semua pelajaran itu membentuknya jadi pengacara dan orator hebat. Ia mulai tampil di pengadilan sekitar tahun 81 sebelum Masehi dan langsung menarik perhatian setelah berhasil membela Sextus Roscius dari tuduhan membunuh ayahnya. Setelah sukses sebagai pengacara, Cicero mulai terjun ke dunia pemerintahan. Pada 75 sebelum Masehi, ia jadi kuestor, semacam bendahara di Sisilia. Lalu, pada 66 sebelum Masehi, ia jadi praetor atau hakim tinggi di Roma. Saat itu, ia memberi dukungan terbuka ke Pompei yang dipercaya untuk memimpin perang melawan Mithradate VI. Pidatonya cukup berani karena ia menentang kelompok aristokrat atau kaum optimat dan ini mempererat hubungannya dengan Pompei. Di tahun 63 sebelum Masehi, Cicero terpilih jadi konsul, jabatan tertinggi di Republik Roma, bersama Gaius Antonius. Saat itu, situasi negara sedang genting karena ada ancaman kudeta dari Catilina. Seorang politisi ambisius, Cicero ambil langkah tegas. Menghadapi konspirasi Catilina, sebagai konsul, Cicero menghadapi bahaya besar. Catilina merencanakan pemberontakan bersenjata. Cicero berhasil meyakinkan Senat untuk mengeluarkan keputusan darurat demi menyelamatkan negara lewat serangkaian pidato yang dikenal sebagai Catilinarians Oration. Cicero menyerukan tindakan keras. Setelah nyaris dibunuh, ia menyampaikan pidato yang membuat Catilina kabur. Bukti-bukti disiapkan dan akhirnya para konspirator dihukum mati. Cicero cuma berkata satu kata saat mengumumkan eksekusinya, "Fixerunt." Mereka sudah mati. Aksi itu membuatnya dielu-elukan rakyat dan ia diberi gelar Pater Patriae, Bapak Negara. Setelah masa kejayaan sebagai konsul, situasi pemerintahan Roma berubah. Muncullah triumvirat pertama, koalisi Caesar, Pompei, dan Crassus. Cicero awalnya menolak bergabung karena ingin mempertahankan kebebasan Senat, tapi pada akhirnya ia lebih memilih mendukung Pompei. Tahun 58 sebelum Masehi, lawan Cicero, Claudius berhasil membuat undang-undang yang memaksanya diasingkan. Cicero pun kabur ke Makedonia. Setahun kemudian, berkat tekanan dari Pompei dan Milo, ia diizinkan pulang. Rakyat menyambutnya dengan meriah. Meski sempat kembali ke pemerintahan, Cicero merasa tidak cocok dengan arah pemerintahan saat itu. Ia lebih fokus menulis karya-karya penting seperti De Orator, De Republica, dan De Legibus. Ia juga kembali ke dunia hukum, walau tak selalu berhasil. Contohnya ketika ia gagal membela Milo yang membunuh Claudius. Tahun 51 sebelum Masehi, Cicero diangkat jadi gubernur di Kilikia, Asia Kecil, dan ia menunjukkan kepemimpinan yang baik selama masa itu. Ketika perang saudara antara Caesar dan Pompei pecah, Cicero berada di pihak Pompei secara prinsip. Namun, ia memilih tinggal di Italia dan sempat mencoba menengahi dengan mengusulkan Caesar untuk mundur. Sayangnya, ditolak. Setelah Caesar menang, Cicero mundur dari pemerintahan aktif dan menghabiskan waktu menulis. Salah satu momen penting adalah setelah pembunuhan Caesar pada 15 Maret.
44 sebelum Masehi. Sebenarnya, Cicero tidak terlibat dalam konspirasi pembunuhan, tapi ia mendorong agar para pembunuh Caesar diberi amnesti. Kembali ke Roma, ia mulai menyerang Marcus Antonius lewat serangkaian pidato Philippica sebanyak 14 kali antara tahun 44 sampai 43 sebelum Masehi. Strateginya mendukung Octavianus atau anak angkat Caesar untuk melawan Antonius. Selama masa penulisan karya-karyanya, Cicero merumuskan konsepsi yang menjadi ciri khasnya, pemerintahan campuran. Ia berpegang pada tradisi Yunani, Romawi kuno yang idealkan campuran bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, dan demokrasi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Dalam The Legibus, misalnya, Cicero menegaskan bahwa semua undang-undang kita harus disesuaikan dengan bentuk pemerintahan campuran yang telah direkomendasikan. Artinya, ia ingin agar hukum dan institusi negara mencerminkan konstitusi ideal yang menggabungkan elemen raja atau satu pemimpin tertinggi, dewan kaum bijak, senat, dan kehendak rakyat banyak. Ia percaya keseimbangan tiga unsur itu saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak. Seperti yang diabadikan dalam pidatonya, Cicero menjelaskan bahwa tidak ada satupun bentuk pemerintahan yang boleh mendominasi, sebab masing-masing dari tiga bentuk pemerintahan itu mengikuti jalan curam dan licin yang mengarah pada versi rusaknya sendiri. Dengan kata lain, demokrasi murni bisa berubah menjadi anarki, monarki bisa jadi tirani, aristokrasi bisa jadi oligarki, dan masing-masing cenderung merusak dirinya sendiri tanpa adanya keseimbangan. Cicero bahkan mengakui kelemahan sistem republik murni. Dalam De Republica, ia menulis bahwa pemerintahan republik yang stabil membutuhkan kehadiran seorang individu yang berkuasa, seperti sosok ideal Pompei, untuk menjaganya tetap utuh. Pernyataan ini secara implisit mengkritik Republik Romawi abadinya yang terlalu demokratis dan lemah dalam krisis. Ia sadar, tanpa pemimpin yang kuat dan tanpa karakter rakyat yang berdisiplin, Republik bisa rapuh. Sebagai filosof pemerintahan Stoa yang moderat, Cicero menekankan pentingnya konkordia atau persatuan dan harmonia, keselarasan antara kelas-kelas sosial. Ia pun pernah juga menulis bahwa apa yang disebut harmoni bagi musisi, demikianlah keselarasan bagi sebuah negara. Keselarasan adalah ikatan keamanan terkuat dan terbaik bagi suatu bangsa. Dari bukunya The Offices maupun pidatonya, ia mendorong para elit Romawi agar mengutamakan kebijakan dan kepentingan umum di atas ambisi pribadi. Cicero akhirnya menjadi korban peralihan kekuasaan ketika triumvirat kedua antara Octavianus, Antonius, dan Lepidus terbentuk akhir Oktober 43 sebelum Masehi. Nama Cicero dimasukkan dalam daftar eksekusi dan pada 7 Desember 43 sebelum Masehi ia ditangkap oleh pasukan Antonius di Formiae. Sebelum mati, ia sempat berucap sinis, "Tidaklah patut kau lakukan demikian, prajurit, tapi bunuhlah aku dengan benar." Setelah dibunuh, kepala dan tangannya dipaku di rostra di Forum Romawi sebagai peringatan. Peperangan pemerintah dengan Cicero telah berakhir. Ia berusia 63 tahun saat menghembuskan nafas terakhirnya. Akhirnya kepergian Cicero sangat disayangkan banyak orang sezamannya. Ia dikenang sebagai pejuang gigih mempertahankan konstitusi republik dan kebebasan berpendapat. Sepanjang ratusan tahun kemudian, karyanya menjadi rujukan penting dalam pemikiran pemerintahan barat. Indonesia dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 memiliki struktur pemerintah yang mewakili tipe ideal menurut Cicero. Di antaranya monarki yang diwakilkan dengan eksekutif, aristokrasi yang diwakili oleh lembaga legislatif, dan demokrasi yang diwakili oleh MPR. Sayangnya,
Tipe ideal itu kemudian menjadi hancur setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ketiga tahun 2001 yang menghilangkan peran MPR sebagai mandataris rakyat. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit.